Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Di sini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ERD. Ya. Apa itu ERD? ERD adalah Entity Relationship Diagram. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa entity atau entitas itu sama dengan tabel ya. Jadi kalau kita kupas di sini, entity relationship diagram adalah hubungan atau relasi antar tabel ya. Entity relationship diagram. Oke. Langsung saja di dalam ERD ya, atau entity relationship diagram. Di sini ada beberapa lambang atau simbol yang kita gunakan. Yang pertama adalah simbol persegi panjang, kemudian garis, kemudian yang selanjutnya adalah belah ketupat, dan yang terakhir adalah oval. Ya. Ada 4 lambang yang kita pelajari dalam ERD yang utama. Yang pertama adalah berbentuk persegi panjang ya, kotak ini ya. Ini sebagai apa? Ya, sebagai apa? Di sini adalah objek dasarnya, ya, objek dasarnya. Ini objek dasarnya. Saya tuliskan di sini. Ini adalah objek dasar. Objek dasar, ya. Kemudian yang kedua berupa garis. Di sini adalah arah ya, arah dari relasi. Atau bisa diartikan juga sebagai aliran atau flow ya. Kemudian yang selanjutnya ini apa? Ini adalah sebagai relasinya. Ini sebagai relasi atau lambang dari relasi. Kemudian oval di sini adalah sebagai atribut dari objek ya. Oke. Ya. Intinya ada 4 ini. Kemudian kalau kita menggambarkan ya, oke. Saya gambarkan di sini satu ERD yang sederhana ya, yang kita gunakan 3 lambang terlebih dahulu, yaitu lambang objek, lambang flow, dan lambang atribut. Oke. Di sini entitasnya kita tuliskan dulu, misal di sini entitas siswa. Ya. Ini adalah entitas siswa. Kemudian di dalam entitas siswa ya, sebagai objek dasarnya ya, namanya adalah siswa di sini, mempunyai beberapa atribut. Misal saya gambarkan di sini, misal ada, tidak usah banyak-banyak, misal di sini ada 3 atribut. Dari entitas atau dari objek siswa dengan 1, 2, 3 ada 3 atribut,
di sini ada saling keterkaitan atau ada hubungannya, ada relasinya. Kita tuliskan di sini. Oke. Kita sudah mendapati satu objek menggunakan 3 atribut. Ya. Saya tuliskan di sini atribut yang pertama adalah NIS. Kemudian atribut yang kedua adalah nama siswa. Saya singkat SW saja, nama siswa. Kemudian atribut yang ketiga alamat. Jadi, kalau kita melihat dari gambaran di sini, entitas siswa mempunyai 3 atribut. Atribut yang pertama adalah NIS, atribut yang kedua adalah nama siswa, dan atribut yang ketiga adalah alamat. Oke. Kemudian, kalau kita lihat lagi dari gambar, ya, berarti bisa kita simpulkan kalau kita melihat ada satu seragam itu biasanya tertempel ada atributnya, ada kelas, ada jurusan, kemudian yang lain-lain, ada nama, ya. Ya, itu menempel di seragam yang kita kenakan. Sama halnya di sini. Dalam setiap entitas atau dalam setiap objek pasti ada atribut yang menempel di sana, ya. Jadi di sini pasti ada. Kalau di sini ada NIS, ada nama siswa, ada alamat. Ya, jadi atributnya menempel ke dalam objek. Oke, untuk gambar yang ketiga, ya, untuk gambar yang ketiga yang ini, nanti akan kita pelajari di dalam penggambaran relasinya. Ya, penggambaran relasi di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya mempelajari simbol-simbol atau lambang-lambang dari entity relationship diagram. Ya. Kemudian kita terapkan dalam satu contoh entitas sederhana atau satu tabel sederhana atau satu entity sederhana yang dimana di sana terhubung dengan beberapa atribut yang melekat di dalam objeknya. Ya, jadi objek siswa menggunakan 3 atribut, yaitu atribut NIS, nama siswa, dan alamat. Kalau mungkin ada pertanyaan, Pak, itu bisa enggak ditambahi atribut yang lain? Semisal atributnya ditambahi jenis kelamin, ditambahi mungkin hobi, dan lain sebagainya. Bisa enggak? Bisa saja, tergantung dari kita yang membuatnya. Oke, jadi yang penting atribut itu adalah menempel di dalam satu objek. Dan atribut satu siswa, kalau semisal di sini ya, ini adalah siswa. Atribut dari satu siswa dengan siswa yang lain pasti ada perbedaannya. Walaupun mungkin ada kesamaan, tetapi pasti ada perbedaannya. Ya. Kalau semisal kebetulan namanya sama, ya, namanya sama, Andrian. Ada 2 orang yang namanya sama-sama namanya adalah Andrian, maka dilihat di atribut yang lain pasti ada perbedaannya. Semisal di bagian NIS, antara Andrian 1 dengan Andrian 2 pasti berbeda. Ya. Kemudian alamat, kalau alamat ada kemungkinan sama, ya, ada kemungkinan sama. Mungkin ditinggal di daerah yang sama, di RT yang sama, RW yang sama, desa yang sama, ada kemungkinan. Ya. Tetapi kalau di dalam NIS pasti ada perbedaan. Antara satu siswa dengan yang lain pasti mempunyai NIS yang berbeda. Oke, itu penggambaran entity relationship diagram di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.